Oh! Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang saya akan ajak Anda ke satu tempat yang lumayan istimewa. Jadi ceritanya gini, pada saat saya ke rumah Om Andre, saya disuguhi BMW 2 pintu 325i. Dan itu orang-orang udah pada langsung, wah keren banget semua. Tapi di atas itu masih ada yang lebih keren lagi, khususnya buat seri 3, itu yang namanya M3. Nah, sekarang saya akan ajak Anda ke rumah seorang teman saya yang dia punya M3 E30. Tapi bukan cuma M3 E30, ini orang bisa dibilang sebagai kolektor M3. Dia punya M3 bukan satu, bukan dua, tapi 4 generasi awal dari M3. Nah, sekarang kita lihat seperti apa. Exciting banget. Nah, ini rumahnya nih di daerah Kebon Jeruk. Jadi kalau Om Andre itu sering ke tempat Sultan Andara, Raffi juga sering ke tempat Sultan Bintaro, Om Andre. Nah, ini kita ke rumah Sultan Kebon Jeruk nih. Ini kenapa saya datengin, karena dia sama seperti orang-orang lain yang saya datengin, bukan ada duitnya terus abis itu dia main beli aja, tapi ini benar-benar pecinta otomotif. Oke, udah sampai. Jadi teman saya ini kebetulan dia lagi berada di luar negeri, tapi nggak apa-apa. Dia minta saya datang ke garasinya dan sudah disiapkan BMW M3 untuk saya lihat langsung. Oke, udah dikasih password khusus, passwordnya diangkat, digeser kiri. Oke, jangan dilihatin dulu. Oke, saya di Auto Driver itu sudah pernah meliput BMW M3. Itu yang generasi paling baru itu yang kodenya F80, yang mesinnya itu 3000 cc, twin turbo, tenaga 431 HP. Tapi yang ada di depan mata saya itu adalah pendahulu-pendahulunya. 4 generasi awal M3, E92, E46, E36, dan ada E30. Ini kalau punya Om Andre Taulani, seri 3, 2 pintu, 325i. Yang ini, lihat dari sini. Ini juga 2 pintu. Dan ini pertama kali BMW mengeluarkan M3. BMW M3 E30. Jadi BMW M3 E30 itu awalnya di tahun 86. Di 86 BMW pengen banget ikut DTM ngalahin Mercedes 190e yang waktu itu meraja. Cuman waktu itu ada aturan nggak boleh bikin mobil balap yang khusus buat balap dan nggak dijual ke orang. Makanya mereka mikir, aduh balapan pakai apa ya? Ya udah kita balapan dari basisnya seri 3, kita buat mobil balap. Tapi divisi M, itu adalah divisi yang emang spesialisnya bikin mobil balap pure seperti BMW M1 waktu itu. Tapi M1 nggak jadi dipakai karena peraturan balapnya berubah. Akhirnya mereka berpikir, ya udah kita bikin mobil balap tapi dengan bentuk seperti seri 3. Jadi dibuatlah BMW M3 E30. Dan walaupun sekilas mirip, tapi sebenarnya mobil ini banyak sekali perbedaannya. Bahkan yang sama, parts yang sama itu hanya kap mesin, atap, sunroof, dan panel dalam. Lainnya berubah. Ini spakbor contohnya, dia lebih lebar. Kenapa lebih lebar? Bukan buat aerodinamika aja, tapi ini supaya mengizinkan M3 itu punya trek yang lebih lebar dibandingkan seri 3 biasa. Karena suspensi undercarriage di sini itu juga berbeda dari seri 3 E30 biasa. Dia casternya lebih mendukung sudut untuk pengendalian yang lebih presisi, yang lebih spontan. Kemudian bagasi ini dia lebih tinggi dibandingkan seri 3 biasa supaya aerodinamikanya itu makin bagus. Wah, ini sekarang kita lihat dulu mesinnya. Nah. Oh my god.
Ini mesinnya. Jadi BMW M3 pertama kali keluar itu mesinnya itu 2300 cc, 4 silinder dengan tenaga tuh sekitar 200 HP ya, 195 sampai 200 HP. Dan itu sudah dianggap kencang. Bahkan mobil ini sangat sukses di arena balap, baik di DTM, baik di balap ketahanan 24 jam. Dan saya pernah lihat salah satu dokumentasi, mobil ini tuh total 1.500 trofi kemenangan sudah diukir oleh BMW M3 E30 ini. Dan ketika mereka sudah puas dengan itu, mereka membuat satu versi yang lebih ekstrim lagi, yaitu M3 Sport Evolution. Dan ini M3 Sport Evolution. Jadi ini bukan M3 biasa, ini M3 Sport Evolution. Mobilnya, mesinnya itu bukan 2300 cc lagi, tapi sudah 2500 cc, 4 silinder dengan tenaga 238 horsepower. Oh, BMW M3 Sport Evolution ini sangat terbatas jumlahnya di dunia. Sekarang mau kita lihat dalamnya. Oh no, ini masih kayak baru. Lihat ini, setirnya nih udah kelihatannya ini di retrim pakai suede. Kemudian panel-panel pintu nggak ada yang jelek sama sekali. Oke, ini karena sering keluar masuk jadi ada guratan-guratan, tapi nggak ada sobek sama sekali. Ini bangkunya keren banget. Posisi menyetir masih tidak terlalu ergonomis, tapi udah lebih mending dibandingin seri 3 biasa. Manual. Manual 5 speed, kemudian setir kiri. Ini setir kiri, ini audionya BMW reverse. Jadi ini masih pakai kaset, nggak ada CD. Dan ini masih berfungsi, lihat lampunya masih menyala-nyala seperti ini. Semua panel masih bagus. Kita nyalakan mesinnya. Wow, suaranya benar-benar kayak mesin modifikasi di tahun 90-an. Pure. AC masih bekerja. Suaranya garang banget. Suaranya bandel banget. BMW M3 Sport Evolution ini sangat jarang unitnya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Saya lupa berapa persisnya di dunia, tapi ini ada angkanya berapa unit M3 Sport Evolution yang ada di dunia. Nah, M3 pertama kali dibuat itu bukan versi kencang dari seri 3, tapi mobil balap yang dibuat dengan basis seri 3. Apa perbedaannya? Kalau BMW membuat versi kencang dari seri 3, oke, artinya dia tahu ini mobil akan terjual sangat baik karena ada permintaan. Ini tidak ada permintaan versi kencang dari seri 3. Seri 3 paling kencang waktu itu 325i. Nah, kemudian ketika mereka buat mobil ini, mereka ada peraturan yang mengharuskan kalau mau ikut DTM, mobil itu harus dijual, mobil yang serupa dengan yang dipakai di DTM, sebanyak minimal 5.000 unit. BMW tidak yakin M3 itu bisa terjual 5.000 unit. Tapi ya udah, karena mereka pengen balap, pengen ngalahin Mercy, mereka bikin mobil itu walaupun rugi-rugi deh. Ternyata sepanjang umurnya mobil ini bukan terjual 5.000 unit, tapi terjual hampir 18.000 unit, tepatnya 17.970 kalau tidak salah. Jadi mobil ini sukses, dan mobil inilah yang membuka mata BMW bahwa mereka harus melanjutkan M3 ke generasi berikutnya. Sekarang kita lihat generasi setelah E30. Ini dia generasi berikutnya dari M3. Sejak kesuksesan M3 E30, BMW tahu bahwa mereka harus membuat versi M dari setiap seri 3. Jadi
M3 yang ini sudah langsung diproduksi lebih massal dan BMW yakin akan mendapatkan pembeli, dan benar-benar kalau mobil ini berbasis dari E36 yang coupe. Jadi E36 coupe kemudian dibuatkan versi yang kencangnya. Agak berbeda dengan E30 yang itu sebenarnya lebih mobil balap. E30 itu mobil balap yang bentuknya dimiripkan dengan seri 3. Kalau ini memang E36 seri 3 yang dibuat versi kencang. Nah, kalau sebelumnya M3 itu menggunakan mesin 4 silinder. Sekarang di E36 ini mereka menggunakan mesin 6 silinder. Sekarang kita lihat dulu mesinnya. Oh, ternyata yang ini setir kanan. Yang ini udah normal. Wah, ini warna kuningnya benar-benar warna ikonik E36 di zamannya. 6 silinder, 3000 cc dengan tenaga 286 HP. Yes, mobil ini kencang dan per 1000 cc-nya hampir menyentuh 100 HP tanpa bantuan turbo, tanpa bantuan supercharger. Dan di mobil ini itu menggunakan transmisi manual 5 speed. Nah, E36 M3 itu ada dari tahun 92 sampai 99. Di 95 bersamaan dengan facelift, mereka mengupgrade mesinnya. Yang tadinya 3000 cc menjadi 3200 cc, 6 silinder, dan tenaganya 318 HP kalau nggak salah. Jadi kalau di PS itu sekitar 320 PS, yang itu juga tenaga yang sangat besar untuk di kelasnya, serta transmisinya yang tadinya 5 speed menjadi 6 speed setelah facelift, serta diperkenalkan juga transmisi SMG. SMG itu sequential manual gearbox. Jadi gearbox manual tapi dipindahkan secara elektronik. Nah, tetap dengan ciri khasnya seri 3 BMW, mesin itu menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang. Sekarang kita lihat yang punya teman saya ini kondisi interiornya. Oh no. Ih, ini juga sama, masih original dan masih seperti baru. Kilometernya nggak akan nyangka juga, 950 km. Belum sampai 1000. Dan ini mesinnya langsung beda. Tone-nya tuh beda dengan E30, dia udah lebih halus ya karena dia 6 silinder dan lebih garing. Nih dengerin. Gemesin banget, suaranya tuh garing kayak keripik. Oke. Koplingnya enteng. Aduh, ini setirnya juga kulit jeruknya ini semua masih original. Audionya pakai Becker Grand Prix, masih nyala. Ini ada tempat koin di sini. Pindah giginya masih enak banget. AC masih jalan apa enggak? Masih jalan. Power steering nggak ada bunyi semua. Iyalah, baru 900 kilo jalannya. Aduh, joknya juga keren. Posisi nyetir udah lebih enak daripada M3 yang E30. Ini bahkan peleknya juga masih pelek standarnya dari M3 E36. Ini style 24 kalau nggak salah. Jadi sekarang banyak anak-anak E36, apalagi E36 coupe yang pakai pelek ini karena ini standarnya M3. Kalau tadi yang M3 E30 itu ada versi spesialnya yang namanya Sport Evolution seperti di sebelah kiri saya. M3 yang E36 ini juga ada versi spesialnya yaitu M3 GT. Jadi ketika mereka bikin M3 E30, mereka kan mau ikut DTM. Jadi mereka bikin mobilnya sesuai spek DTM kemudian dijual ke orang. Tapi di tahun 94 mereka pengen ikut balap GT, Grand Touring. Nah, makanya mereka membuat mobil karena peraturan homologasi juga, mereka membuat versi E36 M3 E36 GT. M3 GT itu dibuat hanya 356 unit di seluruh dunia. Dan warnanya hanya British Racing Green, warna hijau. Dia itu mesinnya 3000 cc, bukan 3200, jadi 3000 cc, tapi tenaganya lebih besar, yaitu 295 HP dibandingin yang 3000 cc biasa. Kemudian dia juga punya pintu aluminium, sayap yang lebih
besar dan ada beberapa perubahan teknis lainnya yang membuat dia lebih sporty karakternya dan beratnya lebih enteng 30 kg. Sebenarnya teman saya yang punya BMW M3 ini itu ada E36 GT juga. Bayangin ada E36 GT di Indonesia yang asli, yang bukan buatan ya, bukan konversi, yang benar-benar asli. Tapi sayangnya mobil itu lagi ada di garasinya yang lain. Mungkin nanti next time saya bisa ketemu sama yang E36 GT itu. Tapi sekarang ini adalah generasi kedua dari M3. Sekarang kita masuk ke generasi berikutnya yang lebih modern. Oke, sebelum masuk ke generasi berikutnya, yaitu yang bisa Anda lihat ini, saya ada yang terlupa tadi. Jadi kalau M3 E30 itu terjual 18.000 unit selama dari tahun 86 sampai 92. Sedangkan M3 E36 dari tahun 92 sampai 99 penjualannya meledak menjadi 70.000 unit. Dan dia stylenya itu selain coupe, dia juga ada yang sedan. Nah, sekarang kita masuk ke generasi berikutnya yaitu M3 E46. M3 E46. Nah, ini dia bentuknya lebih modern, posisi mengemudinya lebih ergonomis, elektroniknya lebih banyak, dan tentunya memakai mesin yang lebih bertenaga lagi. Mesin yang digunakan sebenarnya masih merupakan pengembangan dari mesin E36. E36 mesinnya kodenya S50, yang ini kodenya S54, tapi kapasitasnya sama, 3200 cc. Kalau di E36 menghasilkan 286 HP, dan di versi yang GT-nya itu 295 HP. Sedangkan di E46, mesin 3200 cc 6 silinder ini masih tanpa turbo, tanpa supercharger, bisa menghasilkan tenaga 338 HP. Dan BMW mengeluarkan figur akselerasi resmi untuk mobil ini 0 sampai 100 km per jam dalam 5,1 detik. Mobil ini keluar dari tahun 99, ya tahun 2000 lah kira-kira. Nah, ada dua transmisi yang ditawarkan di mobil ini, yaitu transmisi manual 6 speed dan transmisi SMG 6 speed. Sekarang kita lihat yuk tampilan dari mesinnya. Kita lihat apakah mesinnya sebersih yang lain. Nah, ini dia pakai model cantelan seperti ini di sini. Ini hanya M46 yang seperti ini. Setelah itu BMW meninggalkan model kait pembuka kap mesin seperti ini. Oh my god, 6 silinder, individual throttle, 3200 cc dan kelihatan penuh banget di sini ya mesinnya. Dan kenapa kita nggak dengerin aja ya mesinnya seperti apa? Ini sama tetap penggerak belakang. Sekarang kita dengerin mesinnya. Mesinnya bunyinya masih mirip sama E36 karena secara konstruksi dan secara jenis masih mirip. Oke. Lebih garing lagi ini suaranya. Lebih enteng. Jadi sedikit aja gas karena di E46 ini dia sudah drive by wire. Kalau yang di situ belum, masih pakai kabel biasa, yang di sini sudah drive by wire, jadi sudah dikendalikan oleh komputer. Melengking sekali. Nah, ada satu yang belum saya kasih tahu. Jadi, M3 E46 yang Anda lihat ini, lagi-lagi ini bukan versi standar. Ini adalah versi spesialnya juga. Ini adalah M3 E46 CSL. CSL itu singkatan dari Coupe Sport Leichtbau. Leichtbau itu bahasa Jerman, lightweight. Jadi ini adalah M3 yang performanya lebih tinggi dibandingkan yang ada di E46 M3 biasa. Sesuai namanya, M3 E46 CSL ini dia lebih ringan, tapi tenaganya lebih gede. Walaupun secara basic mesinnya itu masih sama dengan M3 E46 biasa, tapi dia tenaganya 17 HP lebih tinggi menjadi 355 HP dan beratnya lebih enteng. Karena untuk struktur dalam bodinya, dia menggunakan glass reinforced plastik. Jadi bahan yang lebih ringan tapi rigiditasnya lebih baik untuk pengendalian lebih baik. Kemudian panel-panel bodi ini menggunakan teknologi yang disebut BMW sebagai carbon fiber reinforced polymer. Jadi dia juga lebih
enteng tapi lebih kuat. Atap sudah menggunakan serat karbon. Selain membuat lebih ringan, dia juga membuat gravitasi itu, titik gravitasi lebih ke bawah untuk pengendalian yang lebih bagus. Dan BMW walaupun ada pengurangan bobot tetap mempertahankan distribusi bobot 50-50 di M3 CSL ini. Kemudian secara total M3 CSL ini mengurangi kemewahan. Jadi kursi elektrik dihilangkan, navigasi satelit dihilangkan, peredaman suara dihilangkan, kemudian AC itu bahkan juga dihilangkan. Tapi akhirnya karena banyak konsumennya menginginkan AC, AC boleh disediakan sebagai optional secara gratis. Jadi pada saat Anda pesan mobil ini, boleh pilih versi yang pakai AC atau tidak ada biaya tambahan. Dan mobil ini juga limited, seluruh dunia hanya 1.383 unit. Dan sekarang kita akan masuk ke generasi keempat dari M3. Dan inilah generasi keempat dari BMW M3. M3 E90, E92, dan E93. E90 itu versi sedannya, E92 itu versi coupenya, dan E93 itu versi convertible-nya. Mesin yang digunakan adalah 4000 cc dengan tenaga 414 HP dan torsi 400 Nm. Dan ini konfigurasinya bukan 6 silinder tapi V8, karena pada zaman itu BMW percaya bahwa jumlah silinder itu harus sinkron dengan kapasitas mesin. Setiap 500 cc itu 1 silinder. Jadi kalau 3000 cc-an ya 6 silinder, kalau 4000 cc-an ya 8 silinder. Dan untuk membuat konstruksinya lebih kompak digunakan konfigurasi V8. Kemudian BMW M3 generasi keempat ini juga pertama kalinya M3 menembus di bawah 5 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Walaupun waktu itu klaimnya 0 sampai 60 mile per hour, artinya sekitar sampai 96 km per jam. Itu ada dua jenis transmisi, manual 6 speed dan dual clutch teknologi. Pertama kali juga dual clutch itu masuk teknologinya ke M3 7 speed. Nah, untuk yang dual clutch 7 speed 0 sampai 60 mile per hour itu 4,6 detik. Sedangkan untuk yang manual itu 4,8 detik. Dan di situ pertama kalinya publik terkejut. Wow, transmisi otomatis bisa lebih cepat dari transmisi manual. Ya karena teknologi dual clutch itu yang memindahkan gigi sangat cepat. Tapi itu M3 biasa. Yang Anda lihat di depan saya, yang ini punya teman saya adalah BMW M3 GTS. M3 yang juga dibuat secara limited dan memiliki kapasitas mesin lebih besar. Bukan 4000 cc V8, tapi 4400 cc V8 dengan tenaga 444 HP. 0 sampai 100 km per jam itu tuntas dalam 4,4 detik menggunakan transmisi dual clutch 7 speed. Dan sama, tetap tenaga itu disalurkan ke dua roda belakang. Sekarang saya pengen denger suaranya. Tapi tunggu dulu, sebelum suaranya, apa sih bedanya M3 GTS sama biasa? M3 GTS itu dibuat lebih track ready, sama seperti tadi yang M3 CSL di generasi berikutnya. Dan dia mengurangi semua kemewahan di dalam, meringankan bodi. Lihat ini, atapnya ini carbon fiber. Kemudian ini bahan-bahan bodinya juga dibuat dari teknologi yang lebih enteng, rangkanya juga. Kemudian tidak ada lagi electric seat, digantikan dengan bucket seat. Kemudian kursi belakang tidak ada, digantikan dengan roll bar. Jadi mobil ini sudah cukup aman sebenarnya kalau misalnya kenapa-napa di track. Dia tidak ada roll bar ke depan memang, tapi ada roll bar di belakang. Dan ini sangat limited. Dan ini adalah nomor seri 075. Hei, sekarang kita dengerin suaranya. Dan dia sudah pakai start stop button. Kuncinya tinggal colok di sini, sama seperti BMW seri 3 di zamannya. Oke, ready. Ini V8, tapi V8 masih bercampur dengan suara garingnya BMW. Dengerin nih. Ada serak-seraknya. Ini kayak mesin balap ini responnya. Ini
Ini transmisinya udah dual clutch, dia bisa diatur respons dari transmisinya. Secara total, M3 E92 GTS ini 136 kg lebih ringan dibandingkan M3 biasa, dan jumlahnya juga sangat terbatas. Ini mobil di seluruh dunia hanya 250 unit diproduksi. Jadi ini adalah BMW M3 yang sangat langka. Wow, saya beruntung banget bisa bertemu dengan 4 generasi awal dari M3. Kalau generasi yang lebih baru dari ini F80 sudah terpisah ya. Jadi ada M3 itu sedan dan kupenya menjadi M4. Jadi ini adalah M3 terakhir yang bentuknya coupe, dan saya bisa ketemu dengan 4 generasi awal, bahkan 3 diantaranya ini adalah model yang spesial. Nah, teman saya ngizinin saya buat membawa mobil ini. Nah, teman-teman sekarang pilih mobil mana dulu yang mau saya coba. Nanti saya akan test drive untuk Anda untuk memberitahukan bagaimana rasanya. Saya tunggu pendapat dari Anda. Mau lebih mana lagi saya dalami? Apakah yang E30 dulu, E36, M46, atau yang E92 ini? Dan untuk saya bawa jalan dan saya review ke Anda, silahkan komentar di bawah. Sekarang sekian dulu. Mohon maaf kalau agak panjang videonya karena memang ini exciting banget. Mobil-mobil ini jarang sekali bisa langsung ketemu 4 generasi yang spesial ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Kemudian follow Instagram saya @fitra.eri, dan terima kasih banyak Anda sudah menonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.